Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan membahas tentang kompetisi dasar atletik, yaitu tentang lompat jauh. Pengertian lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauh dalam bak pasir. Lompat jauh bisa didefinisikan suatu gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan yang dilakukan dengan cepat, dan melakukan tolakan dengan satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran lompat jauh, yang pertama adanya lintasan, kedua papan tolak, ketiga bak pasir atau matras. Lompat jauh mempunyai 4 fase gerakan awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Melayang atau disebut juga dengan sikap di udara. Kita akan mengawali dari mulai awalan. Awalan adalah langkah utama yang diperlukan oleh pelompat untuk memperoleh kecepatan pada waktu akan melompat. Di slide sebelah kiri ini ada contoh gambar pada saat teknik awalan di mana pelompat berlari sekencang-kencangnya untuk berlari menuju ke papan tolak. Yang kedua adalah tolakan. Di sini ada beberapa slide atau gambar. Ini papan tolak di mana seorang pelompat tidak boleh melebihi papan tolak setelah melakukan awalan tadi dan pada saat melakukan tolakan. Tumpuan atau tolakan adalah gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki yang terkuat, yaitu meneruskan kecepatan horizontal, kekuatan vertikal, yang dilakukan secara cepat. Untuk membantu tolakan ke atas, lengan harus diayun ke atas, dan kaki yang melangkah diayunkan setinggi mungkin. Cara bertumpu pada balok tumpuan harus dengan kuat. Tumit bertumpu pada balok tumpuan diteruskan dengan seluruh telapak kaki, pandangan mata tetap lurus ke depan, agak ke atas. Ini seperti yang slide di atas sebelah kiri, itu contoh kaki terkuat bertumpu pada papan tolak. Di slide yang sebelah kanannya, lepas tolakan pada saat untuk membentuk sikap melayang atau sikap di udara, yaitu fase yang ketiga. Nah ini melayang atau sikap di udara. Sikap melayang adalah sikap setelah gerakan lompatan dilakukan dan badan sudah terangkat tinggi ke atas. Sikap dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Jadi maksudnya dari mulai awalan tadi dengan cepat atau melakukan sprint akan menghasilkan tolakan yang kuat yang akan menarik dari lompatan vertikal ke lompatan horizontal ke lompatan vertikal, hingga membuat teknik melayang atau sikap di udara ini bisa terbentuk disesuaikan dengan gaya yang akan dipelajari. Jadi kalau gayanya gaya jongkok, maka sikap melayang di udaranya membentuk sikap jongkok. Gayanya gaya walking in the air, maka akan membentuk sikap walking in the air. Gayanya menggantung akan membuat sikap gaya menggantung. Karena sudah kita ketahui bahwasanya gaya-gaya di dalam lompat jauh itu ada teknik atau gaya menggantung, gaya jongkok, dan gaya walking in the air. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, teknik atau gaya dalam sikap di udara melayang, ada gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan di udara. Semakin tinggi vertikal lompatan ke atas, akan semakin kelihatan terbentuknya sikap atau gaya-gaya dalam lompat jauh. Terakhir, mendarat atau pendaratan adalah sikap jatuh dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersama-sama dengan lutut dibengkokkan dan mengeper sehingga memungkinkan jatuhnya badan ke arah depan.
Nah, di slide di sebelah kirinya contoh gambar pada saat posisi atlet atau pelompat memasuki pendaratan. Ya, jadi untuk dibengkokkan dan mengepel sehingga mungkin jatuh ke arah depan. Oke, ini ada sedikit videonya, tapi tidak bisa dibuka. Mungkin bisa kalian lihat di YouTube contoh-contoh gerakannya. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi atletik khususnya lompat jauh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.